bisa memahami materi ini itu harus banyak berlatih ya. Harus ya kayak matematik gitu ya. Harus banyak berlatih karena kalau nggak latihan bisa jadi Anda nggak ngerti gitu, nggak paham gitu. Ya. Jadi hari ini penugasannya seperti itu dan deadline-nya adalah hari Jumat. Kita buka ini aja, kita pelajari dulu aja ya. Untuk yang masalah absen ya, Brianando nanti ya pas sesudah selesai kuliah ya, maksudnya sudah kuliah sambil Anda nunggu mungkin akan ada pertanyaan, nanti saya akan cek ininya absensinya. Nah, sekarang kita belajar dulu ya, oke? Saya share dulu. Oke, kelihatan sekarang? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Pembuktian dengan indirect proof ya. Jadi ini pembuktian tautologi. Ya, kita ingat kembali ya, tautologi ya. Sudah 2 minggu berturut-turut itu Anda mengenal kata tautologi, bahkan mungkin SMA juga sudah mengenal ya. Tautologi, apa sih tautologi ya? Tautologi itu adalah ini ya. Kalau misalkan di dalam sebuah tabel kebenaran ya ada proposisi majemuk, maka tabel kebenarannya true semua. Nah, itu ya. Jadi Anda ingat kembali definisi tautologi. Karena yang mau kita buktikan adalah tautologinya ya. Kalau misalkan nggak tahu apa itu tautologi ya repot nanti. Ya, jadi itu tautologi ya. Jadi true semua. Nah, tautologi ini juga disebut dengan logically valid formula ya. Nah, selama ini tadi yang sudah disampaikan ya, jadi tautologi itu dengan menggunakan tabel kebenaran, tetapi sebenarnya ada banyak cara untuk bisa membuktikan bahwa formula tersebut adalah tautologi. Kebalikan dari tautologi itu adalah kontradiktori formula ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda lihat di referensi lain itu bisa saja menamakan kontradiktori formula ini sebagai kontradiksi. Cuman dalam pembelajaran hari ini kita akan mengenal kata kontradiksi itu sendiri ya. Jadi saya khawatir nanti malah kontradiksi itu katanya false semua, tapi ini kok hubungannya seperti ini. Nah, itu daripada Anda membingungkan ya, maksudnya istilah tersebut malah membingungkan Anda. Nah, jadi untuk kebalikan tautologi kita kasih sesuai dengan nama di e-booknya aja ya, di literatur yang kita acu yaitu kontradiktori formula. Ya, jadi bedanya dengan tautologi, kalau tautologi itu true semua ya di terakhirnya itu, tetapi kalau di dalam tabel kebenaran ya di terakhir itu ya pas konektif utamanya ya, nah itu true semua. Kalau tautologi, kalau kontradiktori itu false semua. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi contohnya itu adalah P dan ingkaran P. P-nya true, ingkaran P-nya false. Karena dan ya kan. Dan itu akan true jika true kan. Nah, berarti karena ini true satunya false, kalau di sini false dia true itu, maka ini pasti hasilnya akan false semua. Apapun yang di assignment di nilai kebenaran di P ya. Sehingga itu yang dinamakan kontradiktori formula. Terus Anda akan mengenal satu lagi ya, ini yang namanya satisfiable ya. Jadi satisfiable itu adalah sebuah formula proposisi yang memperoleh formula kebenarannya itu true untuk beberapa nilai kebenaran dari variabel pembentuknya. Jadi itu yang disebut dengan satisfiable. Ya, jadi kalau misalkan Anda punya ya seperti ini, P dan ingkaran Q ya, dan R. Ini akan satisfied ya. Pada saat P-nya itu adalah true, Q-nya adalah false, dan R-nya adalah true. Ya. Karena di sini true, ya, ingkaran, ya, kita coret-coret ya. Jadi kalau ini true ya, P dan ingkaran Q dan R. Ya. Jadi kalau P-nya itu adalah true dan ingkaran false ya, dan true. Nah, ingkaran false itu true ya. True and true and true. Nah, jadinya kan true. Nah, jadi
kalau kita kasih angka-angka seperti apa tuh nilai kebenaran di P, Q, dan R seperti itu, maka akan menghasilkan true kan. Nah, dia jadi satisfiable pada saat di mana ya, pada saat di assignment dengan P-nya true, Q-nya false, R-nya true. Yes. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya. Nah, ini kalau tadi ya, kalau yang kontradiktori formula berarti gimana? Kalau yang kontradiktori formula seperti contohnya ini adalah ini, P ya, P dan lingkaran Q ini, maka dia adalah not satisfiable. Ya, jadi tidak akan pernah dia itu mempunyai nilai true. Jelas ya? Jadi nilai true itu ya, tadi belum tentu harus semua ya, semua tadi kayak tautologi. Satisfiable itu bukan tautologi ya. Jadi istilahnya di situ tuh apa sih yang bisa menghasilkan true ya. Jadi dari elemen-elemen pembentuknya itu harus di assignment nilai kebenarannya itu apa supaya hasilnya itu adalah true. Nah, maka kalau bisa membentuk nilainya itu true berarti dia satisfy terhadap tadi ya, satisfy dengan nilai tadi apa yang bisa membentuk true tadi. Itu yang disebut dengan satisfiable. Jelas ya? Nah, ini adalah soal latihan pertama ya. Soal latihan pertama itu kenapa harus dikerjakan? Ini adalah kunci jawaban dari soal latihan kedua. Artinya apa? Artinya nanti kalau Anda membuktikan dengan indirect proof ya, nah ternyata salah, Anda bisa lihat kan dari sini ya. Jawabannya kan di sini itu dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Nanti silakan dicek apakah dia itu merupakan tautologi, kontradiktori formula, dan mana yang merupakan satisfiable. Formula-formula yang satisfiable. Nah dari situ nanti ini apa pada saat di soal latihan 2 itu kan Anda buktikan tautologinya itu dengan indirect proof. Nah jadi kalau di soal latihan 1 ini misalkan yang B ya, nanti kan tidak semua ya, tidak semua soal latihan 1 ini dikerjakan kembali di A, di soal latihan 2 enggak semua. B, C, E, F kalau saya nggak salah. Nah di B ini kalau misalkan dia terbukti tabel kebenarannya tautologi, maka dengan pembuktian apapun ya, ya harus tautologi. Jadi nggak bisa. Oh saya buktikan indirect proof dia kontradiktori formula, terus saya buktikan dengan tabel kebenaran ternyata tautologi. Nah, itu berarti ada yang salah. Salah satu salah. Apakah yang di tabel kebenarannya atau justru pembuktian indirect proof-nya. Nah, itu ya. Jadi sebelum saya dikoreksi sama asisten terus dinilai, Anda sudah bisa ngerti nih jawaban saya ini sebenarnya benar atau salah sih. Nah, gitu ya. Pada saat mengerjakan di soal latihan 2. Oke. Kita masuk ke pembuktiannya ya. Pembuktian tautologi tadi dengan indirect proof atau yang dinamakan dengan proof by contradiction. Ya, jadi di sini itu intinya apa sih? Di sini itu kita buat ya statement tersebut atau proposisi majemuknya itu tadi dibikin nilai kebenarannya itu bukan nilai kebenaran. Dibikin apa yang membuat statement tersebut salah gitu. Hasilnya itu mempunyai nilai kebenaran yang false. Nah, itu pada saat kapan gitu. Jadi kita menganggap ini tuh bisa false loh gitu. Statement tersebut bisa false gitu kan. Indirect proof bukti tidak langsung ya. Nah, nanti terus kita buktikan ya. Kita buktikan ke belakang ya, ke bawah gitu ya. Sampai dinilai proposisi masing-masing pembentuk elemen pembentuknya tadi. Nah, kalau ada kontradiksi, ya, artinya kontradiksi apa? Ada dia itu harus bernilai benar dan juga harus bernilai salah. Nah, ini namanya kontradiksi. Nggak mungkin dalam satu statement itu nilai P itu bisa benar dan bisa salah. Nah, kalau ketemu seperti itu justru tautologi. Nah, gitu. Jadi konsepnya seperti itu, pembuktian di indirect proof itu. Artinya adalah buatlah ya kalimat di soalnya itu terjadi salah saat kapan. Begitu Anda sudah tahu kalau terjadi salah itu saat misalkan pakainya implikasi, berarti kalau antecedentnya true, konsekuensinya false, itu dia akan terjadi salah. Nah sesudah itu nanti Anda breakdown gitu ya.
ke bawah hingga ketemu P, Q, R-nya atau elemen-elemen pembentuknya tadi. Kalau misalkan ada kontradiksi, ada P yang di atas itu bilangnya false, yang sampai di bawah-bawah bilangnya harus true P-nya. Nah, berarti itu kontradiksi artinya. Berarti dia tautologi. Dan tautologi itu jika semuanya kontradiksi. Jadi jika ada satu yang tidak kontradiksi, satu elemen pembentuk itu tidak kontradiksi, artinya apa? Artinya berarti statement tersebut bisa salah itu. Nah, kalau statement tersebut bisa salah, berarti dia nggak tautologi. Paham ya? Karena kan statement tersebut ada salahnya itu, bisa bernilai salah. Kita lihat contohnya dulu biar Anda paham ya. Contoh. Nah, ini sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke contoh soalnya. Nah, kita buat notasi seperti ini. Notasinya itu adalah kalau ada A.2T ya, itu A must be true. Ya, jadi A harus true. Artinya ya, kalau ada titik 2 ini berarti artinya A must be false. Ya, jadi kalau nanti ketemu ada proposisi titik 2 true, oh berarti itu harus true gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa ini ya, ini itu tautologi atau tidak. Nah, lihat konektif utamanya. Nah, ini kayak parsing tree ya. Begitu kita kalau parsing tree itu kan lihat konektif utamanya dan diletakkan di paling dasar. Ini sama. Kita lihat koneksi utamanya. Konektif utamanya adalah jika maka, implikasi. Nah, kalau implikasi akan bernilai salah jika apa? P maka Q. Dia akan bernilai salah jika di sininya true, di sininya false, ya kan? Nah, berarti saya punya ini itu adalah true, ya, dan ini adalah false. Sampai sini paham? Kita akan membuat statement tersebut salah itu. Jadi salahnya itu jika apa dia? Nah, oh ternyata jika dia itu true ya, yang antecedennya true, yang konsekuennya false. Nah, kemudian kita lihat pada antecedent. Ya. Pada antecedent jika P maka ingkaran Q ya, itu adalah false. Ya. Maka kita punya ya, P-nya itu adalah true. Ingkaran Q-nya adalah false, ya kan? Karena dia false. False jika maka. Ya. Maka P-nya true, ingkaran Q-nya false. Sekarang kita lihat konsekuennya. Nah, konsekuennya ini nih. Konsekuennya ya. Konsekuen adalah P atau ingkaran R. Nah, P atau ingkaran R itu adalah false. Berarti pada saat kapan dia false? Pada konsekuen itu pada saat P-nya itu false atau P-nya itu false dan ingkaran R-nya false. Kata dan atau itu penting ya. Jadi harus bisa membedakan ya, jangan sembarangan ya. Jadi P-nya false dan ingkaran. Artinya kan kalau dia bernilai false itu jika keduanya false kan gitu. Nah, sekarang kita lihat P-nya false itu. Di sini P-nya true. Pada saat antecedennya P-nya true kok konsekuennya suruh false. P must be false, P must be true kan itu. Nah, ini yang disebut dengan apa tadi? Kontradiksi tadi, ya. Karena hal itu nggak mungkin ya, impossible ya. Jadi kalau misalkan dalam satu statement antecedennya P-nya itu harus true, masa konsekuennya sama-sama P harus false. Nah, itu. Nah, sehingga ya, karena terjadi kontradiksi di P-nya itu terjadi kontradiksi. Nah, terus QR-nya gimana gitu? Q sama R-nya gimana? Nah, Q sama R-nya ini kan kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan ya? Jadi maksudnya ya mau dibuktikan apa lagi? Nggak ada lagi gitu. Karena dia juga nggak ada bukti nyata terkait dengan kontradiksinya ya, maka statement tersebut ya atau pembuktian soal ini adalah dia tautologi. Nah, bahwa tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin dia itu akan, artinya tautologi di sini tidak mungkin itu salah gitu. Statement itu nggak mungkin salah ya. Paham maksudnya ya?
tidak mungkin bernilai salah ya. Tidak mungkin bernilai salah. Katakanlah kalau kita coba ya, kita coba misalkan, oh key-nya true gitu. Ini ingkaran key-nya kan false ya, berarti ini misalkan false. Kita cobalah P-nya, misalkan P-nya false. Ya, ini false misalnya. P-nya adalah false ya. Ingkaran R-nya itu tadi adalah false. Ya, ini false. False atau false itu adalah apa nilainya? False kan ya, nilainya false. Terus P-nya tadi apa? False. False, jika false maka false. Berarti kan true. Ya. Ingkaran true adalah false. Jadi di sini false, ya. Maka false kan ini tadi. False, ya berarti hasilnya adalah true. Jika false maka false, hasilnya kan true. Maka dia benar kan? Benar. Katakanlah kalau misalkan key-nya P-nya itu adalah true, P-nya tadi apa tadi P-nya? True ya, benar. P-nya true. Kalau P-nya true berarti di sini true ya, true atau false. Jadinya apa? True atau false berarti true ya. True. Ya. Terus di sini ini true ya, P-nya true. True maka ingkaran key-nya misalkan false. True maka ingkaran key false. True maka false. Berarti kan false. Terus diingkar dengan depannya. Ingkaran false adalah true. Oh ya. Maaf ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi apa tadi? Sampai mana tadi? Oh, kalau P-nya true ya. Nah, berarti ingkaran antecedennya kan berarti nilainya ingkaran true maka false. Berarti kan false. Ingkaran false true. Ya kan? Berarti kan jadinya true maka tadi apa? Ini ya, jadinya true kan. Hasilnya kan true. Juga tautologi kan berarti selalu true. Gitu ya. Itu adalah tadi membuktikan tautologi dengan indirect proof. Artinya pada saat Anda buktikan bahwa ya, bahwa di dalam variabel tersebut ada kontradiksi, maka dia justru tautologi. Kalau tidak ada kontradiksi ya, artinya apa kalau tidak ada kontradiksi? Artinya kalau tidak ada kontradiksi itu berarti statement tersebut bisa false, gitu. Bisa dalam bentuk false. Statement soalnya ya. Nah karena dia dalam bentuk false kan nggak mungkin dia tautologi. Gitu. Jadi kalau tidak ada kontradiksi justru tidak tautologi. Paham ya? Contoh lain ya. Contoh lain adalah apakah ingkaran P maka ingkaran P atau ingkaran Q tautologi. Nah, ingat konektifnya apa nih? Konektif utamanya adalah jika maka, implikasi. Nah, implikasi akan salah jika antecedennya salah. Jika antecedennya itu true, konsekuensinya false. Berarti kan begini. Nah, ya. Nah, terus oleh karena itu ingkaran P true berarti P-nya false, ya kan? Nah, terus yang di satu sisi sini ya. Ingkaran P atau ingkaran Q false. Berarti ingkarannya kalau dihilangkan dia jadi true. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. P atau ingkaran Q adalah true. Artinya itu true ya. Atau kok true? Berarti kan kalau atau itu dia akan false jika keduanya false. Lainnya kan true.
Berarti artinya itu kalau dia itu true, ya, P atau Q itu akan bernilai true jika salah satunya true, kan gitu kan. Jika P-nya itu true atau Q-nya itu adalah true. Ya enggak? Salah satu true. Nah, sehingga kita akan punya nih, ya. Kita akan punya dua kasus, yaitu P-nya itu adalah true. Di kasus pertama ini, P-nya sudah kontradiksi kan. Oke, P-nya itu di sini dikatakan P-nya true, tetapi dia kontradiksi dengan sini. Ya. Nah, ini di mana? Di antecedennya ya. Di antecedent. Sementara di satu sisi, di case pertama ini adalah konsekuennya. Kan tidak mungkin dalam satu statement P-nya itu bisa ada dua nilai kebenaran. Berarti dia ada kontradiksi. Oke, aman ya berarti. Nah, sekarang case kedua. Case kedua terjadi pada saat apa? Ini tadi, ya, karena ini OR, ya kan? Apa tadi? Atau itu akan bernilai true, ini tadi. Ya. Akan bernilai true jika P-nya true atau Q-nya true. Jadi kalau punya ingkaran, ingkaran ini ya, ingkaran Q atau P true, berarti kita punya case satunya P-nya true atau ingkaran Q-nya adalah true. Karena ingkaran Q-nya true, maka Q-nya false. Nah, terus Q-nya ini tidak ada kontradiksi kan? Di kasus kedua ini kan ke atas-atas nggak ada terjadi kontradiksi, karena tidak ketemu nilai P kan? Nah, berarti bagaimana? Berarti kalau saya ngecek untuk antecedent P-nya false dan Q-nya false, ternyata dia bisa bernilai false, ya kan? Coba kalau kita cek di sini ya. P-nya adalah false, ingkaran P berarti dia true ya. True, maka ini ingkaran P-nya false. False atau ingkaran Q-nya apa? Ingkaran Q-nya true. Nah, ini berarti apa? Ya. False atau true, untrue ya. Nilainya true. True diingkar. Ya. Ini kan menjadi, ya, ini itu menjadi T ingkaran dari true. Ya. Karena tadi false atau true, berarti kan true. Jika true, maka ingkaran true. Nah, berarti kan ini false. Ya. Jika true, maka false itu hasilnya adalah false. Nah, ternyata bisa gitu. Bisa bernilai salah kan? Nah, karena dia bisa bernilai salah, maka dikatakan dia bukan tautologi. Gitu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan dulu sampai ini? Paham? Paham? Oke, lanjut ya. Nah, pembuktian kontradiksi bisa juga tidak dalam ininya, tidak dalam bentuk proposisi di PQR gitu, bisa juga hanya sampai di subformulanya. Ya. Jadi tidak harus sampai ke proposisi ini ya, proposisi atomiknya, tetapi bisa cukup di subformulanya. Nah, contohnya ya, buktikan bahwa ini tautologi. Buktikan ini tautologi. Nah, ingat, tadi kita akan membuat kalimat itu false. Pada saat dia false, kapan saat itu terjadi false? Itu pada saat P atau ingkaran Q itu adalah true. Sedangkan di sini itu adalah false. Nah, kalau Anda perhatikan ya, antecedent ini ternyata merupakan bagian dari konsekuennya, ya enggak? Sama P atau ingkaran Q. Ya kita keep dulu lah yang ini. Ya, P atau ingkaran Q ya. Habis itu kita lihat yang di konsekuennya ya. Ingkaran P maka P atau ingkaran Q. Nah, ini adalah nilainya false, artinya adalah ingkaran P-nya itu true dan P atau ingkaran Q-nya adalah false. Nah, Anda perhatikan
di dalam antecedennya ya, P atau ingkaran Q itu adalah true gitu. Sedangkan di sini adalah false. Ini kontradiksi. Karena dia kontradiksi, maka dia tautologi. Gitu. Ya. Ini ada kontradiksi. Jadi tidak boleh tidak sampai di atomiknya ya. Selama apa? Selama tadi statementnya itu sama ya. Maksudnya di sini P atau ingkaran Q, di sini juga P atau ingkaran Q. Gitu ya. Jadi artinya di sub-sub formula tersebut bisa kita kontradiksikan gitu. Beda kalau di sini misalnya P atau ingkaran Q, di sini P dan ingkaran Q ya, itu sudah beda. Ya. Kita harus tetap membreakdown di atomiknya kalau seperti itu ya. Tapi kalau sama kita bisa cukup membuktikan di subformulanya. Nah, ternyata subformulanya kontradiksi. Ya udah. Ya, ada kontradiksi berarti dia tautologi. Jelas? Oke. Ya, lanjut ya. Di pembuktian untuk biimplikasi. Sekarang kita akan mencoba pembuktian biimplikasi ya. Jadi kalau tadi dijelaskan ya di mana di sebelum-sebelumnya itu adalah implikasi jika maka. Nah, bagaimana dengan biimplikasi? Jadi sama ya. Kita akan membuat bahwa biimplikasi tadi itu bernilai salah. Gitu. Ingat, biimplikasi itu dia akan mempunyai nilai kebenaran yang true jika mempunyai nilai kebenaran yang sama. Gitu. True maka hasilnya true, false hasilnya juga true kan gitu kan. Nah sekarang di dalam biimplikasi berarti yang salah itu pada saat kapan? Nah yang salah itu salah satu ya, isinya pokoknya tidak sama gitu ya. Antara depan dengan belakang, statement depan dengan belakang itu nggak sama. Nah kalau nggak sama nilai kebenarannya ya maksudnya. Nah karena nggak sama nilai kebenarannya berarti kita punya ini nih. Kasus yang pertama, yaitu kalau P dan ingkaran Q-nya, jika P dan ingkaran Q, maka ingkaran R itu adalah true. Dari pernyataan tersebut, ya, dari pernyataan tersebut, karena dia true, artinya adalah apa? Artinya, ini ya, kalau yang pernyataan pertama ya, artinya pernyataan pertama jika maka kok true P dan Q gitu ya. P dan Q kok true gitu. Berarti artinya itu adalah P. P-nya itu false atau Q-nya itu adalah true. Ya enggak? Sepakat? Jelas? Nih ya. Bahwa jika P maka Q akan bernilai true jika P-nya itu adalah false. False true tetap true, false adalah true ya. Dan Q-nya itu adalah true ya, karena true itu true, terus kemudian false true itu adalah true juga. Nah, sekarang berarti kita punya dua kasus, yaitu kasus yang pertama dan kasus kedua. Kasus pertama itu adalah jika sini posisi konsekuennya, nah itu tadi adalah true ya, ini kan. Posisi konsekuennya adalah true, berarti ingkaran R-nya adalah true. Di satu sisi ya, di satu sisi kita punya nih ya, tadi kan pernyataan kedua seperti ini. Kenapa kok ini kok pernyataan kedua dulu, kok enggak pertama dulu ya? Dibolak-balik apakah sama? Ya sama ya. Ini kenapa kita memilih dua dulu supaya ini ya, di dalam penyelesaiannya lebih mudah dulu. Jadi yang lebih mudah itu yang bisa menghasilkan atomik dengan kita bisa ketahui nilai kebenarannya itu lebih didahulukan. Nah, itu lebih mempermudah Anda gitu. Walaupun nanti tetap hasilnya akan sama ya. Kalau misalkan Anda mau pakai pernyataan, saya mau di pernyataan pertama dulu. Ya udah, di pernyataan pertama kita belum bisa bilang dia kontradiksi kan. Nanti pada saat pernyataan kedua keluar, nah itu baru bisa dilihat, oh R-nya di sini false itu. Nah, ternyata di sini true, ya, berarti kontradiksi. Ya, kembali ke sini ya. Jadi dari pernyataan kedua tadi, ini kita bisa punya P dan R true, Q-nya adalah false, sehingga kita punya langsung bisa begini. Ya, karena di sini adalah
key-nya false ya, masuk key-nya false. Dan kok true ya, berarti artinya P-nya true atau P-nya true dan R-nya adalah true kan gitu. Nah, paham ya yang statement kedua ini ya. Yang statement kedua itu yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke statement pertama tadi. Di sini true gitu kan. Nah, ini dijelaskan di sini itu adalah true ya. Jadi kalau dia true artinya adalah P-nya false atau key-nya adalah true. Nah, berarti kita punya nih. Kita punya, jadi kalau misalkan dia itu true ya, ingkaran R-nya itu adalah true. Dan ini kasus keduanya P dan ingkaran Q-nya adalah false. Ingkaran R adalah true, R-nya adalah false. Ini kontradiksi. Ya. Kontradiksi dengan sini. Ini kan pernyataan pertama itu ya, ada. Jadi kan ini satu baris itu ya. Ini dengan ini itu kan sebenarnya satu baris, satu statement. Enggak mungkin dia akan mempunyai dua nilai kebenaran yang berbeda. Nah, case kedua P dan ingkaran Q adalah false gitu kan. P dan ingkaran Q adalah false. Dan kok di false, berarti salah satu harus false. Gitu. Berarti karena salah satu false, ada dua kasus lagi, yaitu P-nya false, ingkaran Q-nya adalah false. Dan ini P false, berarti kita lihat di atasnya tadi. Di sini P-nya true. Ya. Berarti dia akan kontradiksi. Nah, ini kontradiksi dengan yang sana tadi. Ya. Kontradiksi dengan P ini. Ya. P-nya soalnya di situ false, ke 121. Ya. Nah, demikian sebaliknya dengan Q. Ya. Q-nya itu true, kontradiksi dengan Q-nya adalah false. Jadi di situ ya sudah ya. Ini berarti terjadi kontradiksi. Nah, terus bagaimana dengan R-nya? Nah, R bisa dilihat di sini. Karena semuanya itu ya. Karena semuanya itu kontradiksi dalam proposisi atomiknya, maka kita bisa katakan bahwa Q1 itu ada kontradiksi ya. Ini baru Q1 ya, kita belum bisa membuktikan dia tautologi atau tidak. Ya. Kita hanya sebatas terjadi kontradiksi semua di Q1. Kita nanti akan cari di case 2-nya. Terus kemudian case-case ini ya, subcase ini bisa kita hindari ya. Jika kita memberikan pilihan, jadi kalau misalkan kita sudah punya ini ya, sudah punya nilai yang pasti ya. Kita punya nilai yang pasti, kita bisa tinggal masukkan ke yang belum. Artinya yang belum ini kan pernyataan kedua udah diproses. Yang belum itu adalah pernyataan pertama. Ya udah kita masukkan di sini. Nah, itu salah satu caranya juga ya. Jadi dari situ nanti kita akan lihat. Kalau saya punya P-nya true, Q-nya false, R-nya true. Dilihat P ya. P dan ingkaran Q gitu ya. Terus kemudian ingkaran R. Nah, dari sini P-nya adalah true gitu ya. P-nya true maka di sininya adalah false. Nah, terus kemudian P sendiri tadi dinilai true ya. True dan ingkaran Q. Ingkaran Q. Q-nya apa ini? Q-nya ya, kita masukkan ya. Ini Q-nya apa? Q-nya adalah false. Ingkaran Q-nya berarti true ya. Ya enggak? True and true jadi true. True maka false, berarti dia adalah nilainya false. Jadi di sini ternyata kita kalau misalnya sudah ketemu ini ya, sudah ketemu nilai ini terus kita masukkan dia false. Padahal tadi dikatakan bahwa ininya harus true. Ya, ininya harus true. Maka
itu bisa disebut juga, atau kita bisa katakan bahwa itu juga ada kontradiksi di situ karena satunya false, satunya true. Ini yang tadi kontradiksi di sub formulanya tadi. Ya. Jadi tidak harus di atomiknya proporsinya. Paham ya? Nah itu baru case 1 ya. Case 1 yang mengatakan bahwa di implikasi yaitu kalau dia true false atau false true kan. False true. Nah, ini baru nilainya adalah false. Nah, case 1 tadi adalah ini ya, sininya adalah ini baru kita buktikan di sini. Nah, case 2 gimana? Case 2 kita buktikan bahwa kalimat pertamanya ya, itu adalah false dan kalimat yang keduanya itu adalah true. Dia dibalik aja ya. Jadi kalimat keduanya dia adalah true, kalimat pertamanya dia adalah false. Supaya Anda perhatikan ya, ini ya. Kan yang P dan R maka Q itu kan ini kalimat keduanya. Ya, jadi di sini kalimat keduanya itu yang true dan pertamanya adalah false. Nah, terus diruntut lagi P dan ingkaran Q true ya. Nah, ini P dan ingkaran Q true berarti kalau kita punya dan ya, dan true itu artinya P-nya true, ya. Q-nya, ingkaran Q-nya true. Karena ingkaran Q true berarti Q-nya adalah false. Dan di sini ingkaran R-nya adalah false, berarti R-nya adalah true karena ada ingkaran. Ya. Nah, terus kita bisa masukkan di nilai ini. Di P dan kita masukkan di P dan ingkaran mana tadi? Ini mana tadi? P dan R ya. Jika P dan R maka Q. Kita masukkan di sini ya. Di statement keduanya ya. Itu hasilnya kan statement kedua kan. Nah, ini ya. Nah, ternyata begitu kita masukkan ya, kita masukkan dia adalah false nilainya. P dan R, R-nya true, ini true. Q-nya false, true, maka false, berarti false. Nah, ini subformula ini ternyata kontradiksi ya dengan ini. Formulanya sama tapi dia terjadi kontradiksi. Nah, karena dia kontradiksi tersebut, maka dia adalah tautologi. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Ini adalah soal latihannya ya. Soal latihan yang kedua lah. Kemarin ingat kembali logically imply ya. Jadi di situ tuh yang mana yang P-nya, yang mana yang Q-nya dibuka-buka kembali. Anda bisa cari nantinya apa dia tautologi atau bukan. Tetapi ini dengan menggunakan indirect proof ya, bukan menggunakan tabel kebenaran. Nah, terus soal latihan 1 ya untuk B, C, E dan F. Jadi yang di sana tadi Anda buktikan dengan nilai kebenaran dengan tabel kebenaran. Nah, di sini Anda buktikan dengan indirect proof. Ya. Harus sama hasilnya. Jadi sana kalau tautologi ya ini tautologi. Oke, yang ketiga adalah dengan menggunakan bahasa alami ya. Jika matahari terbit dari barat, maka terjadi kiamat. Hari ini tidak terjadi kiamat. Apakah bisa kita simpulkan ya, bahwa matahari terbit dari barat, dari timur? Ya. Apa soalnya di situ? Ya. Nah itu caranya gimana? Anda bisa lihat di aturan inferensinya ya. Pertama di aturan inferensinya Anda sudah punya ini kan. Nah, ini kalau disimbolikan kan nanti di aturan-aturan inferensi itu kan ada ya. Jika P maka Q, terus ada ingkaran Q hasilnya apa. Nah, dari situ nanti ini apa? Anda buktikan dengan menggunakan indirect proof tadi. Tetap harus ada simboliknya ya. Simboliknya saya misalkan matahari terbit dari barat itu P dan seterusnya ya. Nah, sudah disimbolkan Anda bikin ya, bikin proposisi majemuknya ya. Nah, dari situ nanti apa yang menyebabkan dia false kan pertama gitu. Nah, sudah diruntut lagi. Ada enggak kontradiksi? Kalau dia ada kontradiksi, berarti artinya itu tadi apa? Kalau dia terjadi apa? Ada kontradiksi, artinya
ada P atau ada elemen yang nilainya itu false, di satu sisi dia juga harus true. Nah, ini tidak mungkin. Berarti dia justru tautologi. Ya, tapi kalau misalkan tadi itu sebaliknya ya, sebaliknya tadi kalau misalkan tidak ada kontradiksi, artinya apa kalau tidak ada kontradiksi? Kalau tidak ada kontradiksi artinya kalau saya masukkan nilai-nilai tersebut itu bisa menghasilkan nilai false ya, di konektif utamanya. Nah, karena dia menghasilkan konektif utamanya itu ada yang false, ya berarti dia bukan tautologi. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, ini tadi ya, materi ini tidak bisa diawang-awang, nggak bisa. Maksudnya dipelajari saja, dibaca nggak bisa. Anda harus coba. Ya. Jadi coba menuliskan dengan indirect proof. Nanti jawabannya ini apa? Jawabannya ini lihat di soal latihan 1 kamu ya. Harus matching ya. Sana bilang tautologi, ya sini harus bilang tautologi. Gitu. Ya. Nah, nanti yang nomor 3-nya bisa lihat di argumen kemarin. Ya. Argumen valid atau tidak itu ada di beberapa aturan. Anda bisa simbolikan akan ketahuan. Ini tuh sebenarnya tautologi atau tidak. Gitu. Ada pertanyaan? Materinya ini cukup singkat, tetapi ya tadi ya, Anda perlu berlatih. Sekarang saya cek dulu ya absennya ya. Bentar. Bagi yang nanti saya sebut namanya ya, silahkan bisa open mic ya. Sudah bisa saya absen. Vernico nggak ada ya, Vernico ya. David Immanuel hadir? David nggak hadir, Bu. Hadir ya, David ya. Oke. Ananda juga nggak ada ya, Ananda Yesika nggak ada. Putri juga nggak ada ya, Putri Larasati nggak ada. Brianando? Hadir, Bu. Oke. Terus Sultan Firmansyah? Hadir ya Sultannya? Iya, Bu. Oke. Fikri Baswara? Hadir, Bu. Ya. Terus Fernanda Galisa Putra? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum saya absen? Yang belum bisa absen tapi belum saya panggil ada? Tadi siapa ya yang Fikri tadi sudah ya, Fernanda sudah, Sultan Firmansyah sudah ya. Ada yang belum saya panggil? Oke, sudah semua ya. Ya, ada yang ditanyakan terkait dengan materi? Bu, Tidak ada? mau tanya tadi Oh, iya. di PPT kan ada yang kasus di mana P atau Q adalah true. Nah, di situ Ibu cuma mengasumsikan bahwa P true dan Q itu true. Kenapa enggak P itu true dan Q itu false atau P itu false dan Q itu true, Bu? Ini mana tuh? Mana tuh, Mas? Tadi agak waktu di lupa. Case ya kayaknya. Pasti case ya. Kayaknya ini, Bu, ya. Oke,
pertanyaannya apa tadi? Ini kan kita membuktikan bahwa P atau lingkaran Q itu true. Nah, terus di situ dikatakan bahwa P true atau Q true. Terus gimana? Nah, itu ada tulis di poin ketiga, berarti P adalah true dan negasi Q adalah true. Kenapa enggak P adalah true atau negasi Q adalah false? Atau P adalah false dan negasi Q adalah true? Gitu, Bu. Oke. Ini begini Mas. Jadi kata dan sama kata atau itu beda ya. Kata atau itu artinya adalah P atau lingkaran Q true, itu P-nya itu true, lingkaran Q-nya bisa sembarang gitu. Bisa false, bisa true gitu. Atau lingkaran Q-nya itu true gitu. Lingkaran Q true itu berarti artinya P-nya itu bisa false, bisa true gitu. Artinya apa sih? P atau lingkaran Q itu true, itu salah satu true, kan gitu kan? Ya enggak? Lepas dari soal itu ya, saya punya gini true, ya, itu kan artinya salah satu ini true, baru dia bisa true. Kalau dia dua-duanya false kan dia atau itu dua-duanya false, dia false. Nah jadi di sini itu akan ada dua kasus gitu. Kasus pertama itu adalah pada saat P-nya itu true. Atau, nah, ini atau Q-nya itu adalah true. Nah, dalam kasus ini kalau P-nya itu true, Q-nya bisa true atau false. Gitu. Ya enggak? Q-nya bisa true atau false, itu dia akan tetap true hasilnya. Nah, pada kasus di sini, Q itu true, itu P-nya itu bisa sembarang, bisa mungkin true, bisa false. Yang penting saya keep Q-nya itu adalah true. Jadi salah satu true. Jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya. Tetapi beda kalau Anda pakai dan. Nah, ini beda ya. Kata ini dengan ini ya. Jadi dan itu berarti dia satu kesatuan gitu. Kalau misalkan saya bilang ini adalah P true dan N ya, dan atau N ya, lingkaran Q-nya true. Nah, ini berarti saya hanya satu statement saja. Maksudnya harusnya kan ada 3 kemungkinan. Nah, ini berarti saya harus tambahkan di sini P-nya false dan lingkaran Q-nya true. Atau P-nya ya. Apa? P-nya apa? Dan di sini lingkaran Q-nya false ya. P-nya true ya. P-nya true dan lingkaran Q-nya false. Betul ya? True true, false true atau true false kan gitu. Itu kalau saya pakai dan. Gitu. Tapi kalau saya pakai or ya, itu artinya P-nya true, Q-nya boleh sembarang gitu. Lingkaran Q-nya boleh sembarang gitu. Kasusnya ini ya. Nah, makanya ini ada 2 kasus ya. Ada 2 case ya. 2 case. Jadi case itu akan muncul saat dia or ya. Case itu akan muncul saat kita pakai or. Artinya ya tadi, pada saat P-nya itu true, kita nggak peduli Q-nya gitu. Lingkaran Q-nya boleh true, boleh ya, tapi ternyata di sini dia sudah kontradiksi kan gitu. Coba tadi yang ada case-case. Nah, ini ya. Case pertama gitu. Case pertama berarti artinya apa? Jadi ada 2 kemungkinan tadi kan. Ini case ini ditunjukkan oleh ini. Karena biimplikasi gitu. Dia biimplikasi berarti dia harus true false atau false true kan. Itu di case-nya. Nah, begitu masuk ke sini ya, tek ini pernyataan kedua itu kan ini. Nah, begitu kita masuk di pernyataan pertama, nah, jika maka kok true gitu. Kalau Anda punya P, Q, kok true gitu ya. Berarti ini apa ini? Ini artinya adalah P-nya itu harus false, ya kan? P-nya itu harus false atau Q-nya itu harus true. Ya enggak?
P-nya false itu key-nya boleh sembarang gitu. Boleh true, boleh false, tapi tetap nanti hasilnya kan true. Atau key-nya yang true. Key-nya true itu pada saat key true itu berarti P-nya boleh sembarang. Boleh true atau boleh false. Nah, sehingga muncullah dua kasus ini. Dua subkasus ini. Case pertama adalah key-nya true. Pas di sini. Key-nya itu kebetulan dalam hal ini adalah ingkaran R. Ingkaran R-nya true. Kasus kedua adalah P-nya false. P-nya dalam hal ini adalah P dan ingkaran Q. Gitu. Nah, pada saat P dan ingkaran Q false gitu ya. P dan false gitu ya. P, kalau Anda punya P, ini lepas dari soal itu dulu ya. P dan Q kok nilainya false, itu berarti artinya apa? Nah, artinya kan salah satu false. Salah satu false ya. P-nya itu false atau Q-nya itu false. Ini nanti ada hubungannya dengan semantik tabel yang next minggu depan ya. Jadi di situ Anda harus memahami ini kata atau dan kata dan. Ya, karena nanti akan di next minggu depan itu kita membuktikan tautologi itu dengan tree, ya, dengan pohon, dengan percabangan. Gitu. Nah, akan cabang satu jika menggunakan dan, akan cabang dua jika menggunakan atau. Nah, makanya hati-hati ya penggunaan atau ini, atau dan. Oke, jadi di sini tadi ya, P dan Q false, berarti artinya adalah P-nya false atau Q-nya false. Pada saat P-nya false, kita nggak peduli Q-nya. Q-nya bisa false, bisa true gitu. Yang penting P-nya false, pasti hasilnya akan false, kan gitu. Atau Q-nya false, kita juga nggak peduli di P-nya, bisa true, bisa false. Ya. Jadi di situ, itu akan mengakibatkan dia juga false. Sehingga pada saat dia di sini, ini akan muncul P-nya itu adalah false dan ingkaran Q-nya adalah false. Paham, Mas? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Ada pertanyaan lagi? Ya? Kalau nanti waktu ketika latihan soal itu pembuktiannya apa harus dibagi menjadi, itu kan case 1 ada dibagi menjadi 2 case lagi kan, Bu? Nah, apakah harus seperti itu, apa boleh langsung memasukkan value yang kanan ke yang kiri gitu aja, Bu, kayak yang tadi di case 2? Jadi gini, apakah harus dibuktikan itu? Sebenarnya sama saja gitu. Maksudnya kita bisa ya, ada dua cara. Jadi ada dua cara. Cara pertama itu ini ya, begitu kita dapat. Yang penting ini dapat dulu ya, dapat dan jelas ya. Kayak tadi itu dari kelas sebelah itu ada yang nanya ya, waktu ngerjain soal, saya mengerjakannya seperti ini, tapi dia itu ini nggak jelas gitu. Artinya nggak jelas itu baru dalam bentuk begini gitu ya, atau masih dalam bentuk ada konektifnya gitu, dia sudah bisa menjudge bahwa PQR berarti true. Nah, tahu dari mana? Karena itu banyak kasus gitu. Nah, itu nggak bisa kalau langsung Anda masukkan. Tetapi kalau misalkan sudah jelas seperti ini kan, dari pernyataan kedua ini begini, berarti artinya kalau dan itu berarti true gitu kan. Ini kan jelas. Nah, begitu kita masukkan di pernyataan pertama, ini kan masuk di pernyataan pertama nih. Ini kan kasusnya apa, case 2 itu kan sebenarnya case pertama pun juga pakai ini. Subcase ini dapat dihindari jika kita diberikan nilainya ini, tapi kita masukkan di ininya, di pernyataan pertama. Nah, ternyata hasilnya adalah false gitu kan. Hasilnya false, sementara di satu sisi ini adalah hasilnya harus true. Tadi subformula, kita bisa buktikan sampai di level subformula. Nah, dari situ, nah ternyata dia false, ini berarti kontradiksi. Boleh gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya apakah saya harus menggunakan case-case itu atau bisa seperti ini langsung? Ya boleh dua-duanya gitu ya. Boleh dua-duanya. Artinya Anda mau pakai ini ya bagus gitu ya. Anda pakai ini ya bagus. Yang jelas dua-dua cara itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sama. Jadi kalau misalkan ada apa ya udahlah saya mau pakai coba dua-duanya gitu. Satunya di sini kok tidak kontradiksi, satunya di sini terjadi kontradiksi, berarti ada salah satu yang salah. Gitu, Mas. Jadi boleh kalau pakai ini boleh gitu ya. Nah, tapi ya tadi pastikan dulu bahwa ini tuh benar. Maksudnya itu tuh sudah pasti gitu loh. Bukan lagi ya kayak nggak kayak gini-gini nih. Kayak gini nih, maksud saya gini.
Nggak kayak masih pernyataan pertama ini ya. Nah, pernyataan pertama ini kan bisa saja tadi ada ini kan, bisa saja mana ya? Kalau dia true berarti apa tadi? P ingkaran R-nya itu adalah true dan P dan ingkaran Q-nya false. Itu tidak bisa kita langsung judge. Oh, berarti kalau gitu P-nya itu ketemu. Misalkan P-nya harus false, Q-nya harus false gitu. Kan dia nggak dan, dia kan ada case-nya kan, ada. Artinya case itu tadi, case itu pada saat kita pakai atau tadi. Atau itu artinya salah satu gitu. Kita harus milih salah satu. Gitu. Beda ya. Jadi kalau misalkan tadi ketemu gini ya, P dan Q itu adalah true, ini berarti kita harus pakai dan. P-nya itu adalah true and Q-nya adalah true. Gitu. Bedanya Anda menggunakan atau ya, atau dengan menggunakan dan. Nah, ini artinya tuh P-nya adalah true, Q-nya juga harus true. Bersamaan itu loh. P-nya true, ya Q-nya harus true. Bersamaan. Kayak tadi, kalau misalkan kita waktu membuat pernyataan itu salah gitu. Pada implikasi, ya depan itu atau antecedentnya true, konsekuensinya harus false. Gitu. Nggak bisa pakai atau. Depannya true atau Q-nya false. Nggak bisa. Salah. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Bu, saya kurang ngerti di case 1.2 itu, Bu, yang P dan ingkaran Q maka false. Nah, itu kan di sana jika P-nya itu false, maka negasi Q-nya itu false. Nah, saat negasi Q-nya itu kita masukin true, Bu, itu kan dia nggak kontradiksi jadinya, Bu. Saya hilangin dulu ya. Gimana, Mas? Jadi pada saat ini ya, di sini ya, ini ya. Ini ya, Mas, maksudnya ya. Iya, Bu. Iya, pada saat dia dan kok false gitu. Nah, terus dan kok false, terus gimana? Terus kan artinya kan tadi toh, artinya kalau dan kok false itu berarti salah satu kan harus false. Nah, salah satu kan harus false. Berarti kita punya ingkaran Q-nya harus false. Nah, karena ingkaran Q-nya false, berarti Q-nya true. Nah, terus pertanyaannya gimana tadi? Itu kan dan itu false itu kan bisa jadi false bisa juga false true gitu, Bu. Nah, saat kita Ibu bilang kan tadi saat P-nya false, negasi Q-nya itu kita nggak mempedulikan antara itu true atau false gitu, Bu. Nah, saat kita milih, misalkan kita milih negasi Q-nya itu kita taruh true di sana, kan tetap juga false nilainya, Bu. Nah, tetapi saat kita taruh negasi Q-nya true di sana, sebentar, kok bisa negasi Q-nya true? Kok bisa negasinya true? Gini ya. Ini tadi ya. Bentar ya. Saya terangkan dulu. Anda pakai case ya, Anda pakai case ini pada saat tadi nilai dan-nya itu ya, ia akan dan itu jika pakai atau enggak gitu. Masih gini. P dan ingkaran Q akan bernilai false, itu kan P-nya itu false atau ingkaran Q-nya false. Kan gini kan. Nah, tapi kalau misalkan Anda per kasus, per pernyataan ya, per pernyataan berarti harus N itu begini. Ini dibedakan ya. Jadi cara begini dengan ini dibedakan. Perhatikan ya. Dan ini harus nyambung toh. Q-nya true, ingkaran Q ya. Ingkaran Q-nya true. P true dan ingkaran Q-nya true. Ya kan? P apalagi? Ingkaran Q terus apa? P true dan ingkaran Q-nya false.
Betul enggak? Betul kan? Oke, kebalik ya. Kalau ini false berarti false ya. Gini ya. Ini nih, statement ini. Iya, Bu. Nah, ini berarti ya, Anda kan per ini, per apa? Maksudnya itu satu kesatuan dengan kata dan ini loh. Jadi ada 3. Nanti berarti kalau misalkan pakai kata dan berarti ada 3 case di situ. Jadi P-nya itu false. Pada saat P false, lingkaran Q-nya harus true, gitu, ya kan? P-nya itu false dan lingkaran Q-nya harus false. P-nya itu true dan lingkaran Q-nya harus false, kan gitu. Nah, tapi kalau Anda pakai ini yang di sini, ya, pakai case-nya kalau 2 itu artinya kita pakai atau ya. Jadi artinya P dan itu akan bernilai false itu jika P-nya itu false gitu. Itu nggak peduli Q-nya. Ya. Yang penting P-nya false. Ini loh pada saat posisi di sini P-nya itu false. Q-nya itu bisa true, bisa false gitu kan. Ya enggak? Nah, pada saat ini lingkaran Q-nya false. Nah, lingkaran Q-nya false itu pada saat ini. Nah, pada saat ini. Ya. Itu P-nya itu bisa true, bisa false. Itu hasilnya pasti akan false, kan gitu. Jelas, Mas? Iya, Bu, udah jelas. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi salah satu gitu kan, P-nya itu false atau lingkaran Q-nya false. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Paham? Oke, nanti dicoba ya. Dicoba di latihannya dulu. Ya, kalau nggak mencoba itu nggak ada ininya. Maksudnya jangan diawang-awang, nggak ngerti nanti. Nggak bisa paham. Nah, makanya itu latihan 1 dikerjakan dulu supaya jadi kuncinya tadi. Jadi kuncinya kalau tabel kebenaran saya rasa tidak ada masalah kan ya. Ya selama Anda teliti, ya pasti itu benar itu. Maksudnya kalau Anda teliti ya kalau misalnya tautologi ya tautologi gitu. Kalau misalkan kontradiktori ya kontradiktori. Tapi begitu Anda buktikan nanti indirect proof ya. Itu lihat dari soal pertama tadi. Soal pertamanya itu tadi enggak. Ini kan. Nah, ini kan. Nah, ini kan tadi kan sudah dibikin di soal pertamanya tautologi atau tidak, terus kemudian apakah dia kontradiktori formula atau tidak itu. Tidak, kita akan tahu. Oh, ini tautologi. Begitu indirect proof ternyata tidak ada kontradiksi gitu. Wah, kalau tidak ada kontradiksi berarti kan bukan tautologi. Nah, berarti ada yang salah. Entah yang salah itu di indirect proof-nya atau di tabel kebenaran Anda. Mungkin ada yang kelewat gitu. Ya, itu. Terus yang masalah ini yang masalah ini bisa juga kan kemarin ada logical consequence gitu kan. Ada apa ya? Ada 3 ya kemarin ya. Selain logically imply, terus kemudian logical consequence, satunya apa? Saya lupa. Nah, nanti dibuka lagi ya. Nah, itu Anda bisa juga bisa membuktikan kan. Atau kalau misalkan penasaran lagi, Anda bisa cek di ininya, tabel kebenarannya juga di ini. Ya kan? Ini kan apa if then-nya kan nanti jelas itu, if then-nya. Di nomor 1. Yang nomor 3 itu melihat dari argumen-argumen yang di aturan inferensi kemarin ya. Kan ada aturan inferensi itu ada modus ponens, ada silogisme, ada modus tollens. Nah, kira-kira itu tuh termasuk apa? Dan kalau masuk di aturan inferensi itu kan pasti tautologi kan. Nah, itu masuk enggak gitu. Kalau misalkan enggak masuk ya sudah, berarti dia bukan tautologi. Nah, Anda buktikan di indirect proof-nya tadi. Indirect proof-nya itu tautologi atau tidak. Berarti kalau enggak mungkin kalau dua-duanya itu satunya tautologi, satunya tidak, berarti ada satu yang salah. Jadi berbagai metode itu kalau membuktikan tautologi, kalau jelas dia itu tautologi, dibuktikan dengan cara apapun, pasti ya tautologi. Begitu. Oke? Paham ya? Pengerjaan ini nantinya akan di deadline ya. Latihannya ini walaupun hanya sekedar latihan ya, tetap ada deadline-nya. Deadline-nya adalah hari Jumat jam 23 ya. Tengah malam ya, jam 23.59. Jadi tapi ya
ini ya, saya harapkan Anda segera mengerjakan saja. Ini kan masih banyak waktu ya untuk pembelajaran logif, masih sampai 3:30. Anda bisa kerjakan sekarang dan bisa disubmit sekarang. Seperti biasa, submitnya juga di Kulon gitu ya. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi ya, hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. 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 Ya, sama-sama. Saya end meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.